Jam 12 malam, notifikasi diskon masuk, tangan auto gercep klik, beli sekarang. Besok paginya, ya ampun, nyesel, kenapa sih? Kita gampang banget kejebak beginian. Lo pernah gak sih jam 12 malam pas lagi rebahan nih, niatnya sih cuma buat scroll sebentar. Tahu-tahu ada notifikasi Midnight Sale 90%. Tangan refleks nih buat klik, barang masuk ke keranjang, terus check out. Rasanya puas banget di awal, kayak dapat hadiah buat diri sendiri. Tapi besok paginya, dompet tipis, barang gak kepake, dan yang tersisa cuman rasa penyesalan. Jujur aja, ini bukan sekedar belanja. Ini tanda kita lagi punya hubungan yang toksik sama yang namanya uang. Kita sebutnya ini self-love, padahal seringkali itu cuma buat pelarian. Dan gue tahu banyak dari lo yang juga ngalamin hal yang sama. Makanya di video ini gue bakal kupas habis kenapa kita gampang kejebak sama pola belanja yang impulsif, strategi marketing yang emang sengaja bikin kita kalap, sampai cara konkret buat kita mutusin hubungan yang toksik ini. So, stay sampai akhir karena gue janji setelah nonton video ini, cara pandang lo ke duit sama ke diri lo sendiri nggak bakal sama lagi. Nama gue Stevie Thomas, selamat datang di Catatan Literasi, Stop Toxic Relationship dengan Uang. Belanja impulsif itu bukan sekadar hobi belanja. Ini kebiasaan yang sering nyamar jadi self-love. Padahal, kadang justru berubah jadi self-sabotage. Coba jujur, berapa kali lo beli barang yang sebenarnya itu nggak urgent, cuman buat ngerasa diri lebih baik aja? Gue juga dulu sering banget kayak gitu. Rasanya kayak punya kendali, padahal sebenarnya kita yang dikendalikan. Setiap kali kita klik check out, otak langsung dapat suntikan dopamin. Itu sebabnya belanja bisa bikin lega, tapi cuma sementara. Belanja impulsif itu mirip banget kayak balikan sama mantan yang toksik. Awalnya emang bikin happy, ada dopamin rush. Tapi habis itu, rasa bersalah, dompet tipis, dan kepala penuh dengan penyesalan. Kalau lo pikir, ini murni salah lo, coba deh pikir lagi. Sistem marketing emang didesain biar kita terus merasa kurang. Countdown timer, notifikasi, tinggal 2 lagi, atau label limited over. Semua itu trik psikologis dalam marketing. Bukan kebetulan kalau gajian lo bertepatan misalnya sama promo 11-11. Pertanyaannya, kita mau terus jadi korban atau belajar jadi pemain yang lebih cerdas? Ada kalanya, kita belanja bukan karena butuh, tapi cuma biar ngerasa lebih valid, lebih ada. Gue juga dulu sering banget check out barang random, kayak helm, sepatu, padahal di rumah udah ada 5 yang belum juga kepake. Tapi anehnya, ada rasa puas, seolah-olah beli barang itu bisa ngisi rasa kekosongan. Sampai sekarang, ada nih barangnya, masih segel, nganggur di lemari. Konsekuensi belanja impulsif itu nyata. Gaji habis, utang numpuk, dan hidup makin sempit. Kalau tiap gajian langsung habis, itu bukan rezeki lo yang kecil, tapi cara lo ngelola uang yang salah. Pay later itu emang kayak jebakan manis. Lo pikir itu solusi, padahal justru bikin hidup lo kejerat sama yang namanya cicilan. Hubungan toksik sama uang nggak akan hilang kalau cuma dihindari. Sama kayak toxic relationship pada umumnya, kita harus punya strategi buat mutusin. Caranya, lewat mindful spending, cara belanja yang sadar, terukur, dan bikin lo jadi pengendali, bukan korban. Sekarang kita masuk ke solusi nyata. Gimana caranya biar kita nggak terus-terusan kejebak sama belanja impulsif? Ada beberapa langkah yang bisa lo lakuin dan ini benar-benar aplikatif. Kita breakdown satu persatu. Pertama, terapkan 24-hour rules. Setiap kali lo pengen beli sesuatu yang sebenarnya nggak urgent, coba kasih waktu 24 jam dulu. Tunggu. Kalau setelah sehari lu masih kepikiran, berarti mungkin, sekali lagi mungkin, itu berarti beneran kebutuhan. Tapi kalau enggak, artinya itu cuma keinginan sesaat. Contoh nyata nih, misalnya lu lihat sepatu diskon 50% di marketplace. Jangan langsung klik, tunggu 24 jam dulu. Besoknya, kalau lo udah lupa, berarti itu memang bukan kebutuhan. Menurut riset dari University of Chicago, menunda keputusan finansial minimal 24 jam bisa nurunin kemungkinan belanja impulsif sampai 30-40%.
Itu lumayan banget buat jagain dompet. Kedua, catat semua pengeluaran. Sounds boring emang, tapi ini powerful. Dengan mencatat, lu jadi sadar uang lo itu kemana aja. OJK pernah rilis survei, 63% anak muda nggak punya catatan keuangan pribadi. Artinya, uang itu ngalir aja kayak air, nggak jelas arahnya. Contoh aplikatif nih, lu bisa pakai aplikasi gratis kayak Money Lover atau cukup sekedar notes di handphone. Misalnya, kopi 25.000, ojek online 15.000, nggak kerasa emang. Tapi dari catatan itu lo sadar, ternyata jajan kopi seminggu habis bisa 200.000 lebih. Ketiga, unfollow akun diskon atau flash sale. Algoritma media sosial itu emang jago banget bisa bikin kita FOMO. Semakin sering kita lihat promo, semakin besar peluang kita untuk jadi kalap. Jadi salah satu cara yang paling gampang, detox digital. Contoh nih, unfollow akun-akun yang sering ngepost misalnya kode voucher eksklusif atau grup Telegram diskon. Ganti dengan akun yang sharing tips finansial misalnya atau soal produktivitas. Ini langkah kecil emang, tapi dampaknya gede. Karena mengurangi trigger eksternal yang bikin kita boros. Yang keempat, ganti self-reward dengan aktivitas yang lebih sehat. Ini penting banget, karena banyak orang belanja impulsif itu sebagai self-reward setelah stres kerja atau kuliah. Tapi, reward itu bisa lo alihin ke hal-hal yang lain yang lebih produktif. Contoh, lo stres kerja nih, jalan sore aja 15 menit. Abis ujian, nongkrong murah meriah bareng temen. Lagi capek, masak simpel-simpel aja di kosan. Menurut American Psychology Association, aktivitas fisik yang ringan terbukti nurunin stres dan ningkatin mood lebih efektif daripada retail terapi. Yang kelima, pisahkan nih rekening belanja dan rekening tabungan. Kalau semua uang lo nyatu di satu rekening, dijamin gampang bocor. Solusinya, pisahin nih rekeningnya. Satu untuk kebutuhan wajib, dan satu untuk tabungan, dan satu untuk jajan. Contoh aplikatif, begitu gajian, langsung auto transfer 20-30% ke rekening tabungan yang nggak ada kartu ATM-nya dan nggak ada mobile banking-nya. Jadi kalau lu pengen ambil, lu tuh harus effort. Itu bikin lo mikir 2 kali sebelum ngurasnya. Mindful spending ini intinya bukan soal pelit, tapi soal punya kendali. Karena setiap rupiah yang lo keluarkan sebenarnya nunjukin apa sih yang jadi prioritas lo. Lo boleh kok belanja buat bahagia, tapi bedain antara butuh sama ingin. Bedain antara reward yang sehat sama pelarian. Jadi mulai hari ini, coba deh praktekin minimal 1 langkah dari tips tadi. Entah itu 24 hour rules, catat pengeluaran, atau pisahin rekening. Kecil-kecil tapi konsisten. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang lo lakuin terus-menerus. Pada akhirnya, kadang kita nggak sadar kalau belanja impulsif itu bukan tentang barangnya, tapi tentang rasa kosong di dalam diri. Pertanyaannya, belanja itu beneran solusi atau cuma pelarian dari masalah yang nggak pernah kita hadapi? Gue sering mikir, waktu gue klik check out, sebenarnya apa sih yang gue cari? Kebahagiaan, validasi, atau cuman jeda dari rasa stres dan rasa sepi? Filsuf Blaise Pascal pernah bilang, semua masalah manusia datang dari ketidakmampuannya duduk diam sendirian di sebuah ruangan. Dan kayaknya itu relate banget sama kita. Kita takut bosan, kita takut ketemu sama pikiran sendiri. Jadi pelariannya kemana? Scroll marketplace, cari diskon, beli barang yang gak urgent. Tapi Aristoteles juga bilang, kalau kebahagiaan sejati datang bukan dari kesenangan sesaat, tapi dari kebajikan, dari hidup yang punya arah dan kendali. Nah, mindful spending ini sebenarnya ngajarin kita ke situ. Punya kendali, bukan jadi budak dopamin. Nah sekarang, coba tanyain ke diri lo sendiri. Apakah belanja bikin lo beneran tenang atau cuman bikin lo lega sebentar? Apakah barang yang lo beli beneran nambah kualitas hidup lo atau cuman buat numpuk doang aja di kamar? Atau apakah lo beneran self-love atau sebenarnya self-escape? Karena kalau jawabannya lebih sering ke pelarian, mungkin saatnya lo ubah cara lo memperlakukan uang dan diri lo sendiri. Hubungan toksik sama uang itu bisa diputus. Dan sama kayak hubungan toksik lainnya, semuanya dimulai dari kesadaran, lalu keberanian buat bilang, cukup. Selama ini, kita sering nyebut belanja impulsif itu sebagai self-love. Padahal, self-love yang sebenarnya adalah ketika lo bisa bilang enggak ke hal-hal yang sebenarnya enggak lo butuh. Karena uang itu harusnya jadi alat yang bikin hidup lo lebih tenang, bukan rantai yang bikin lo terikat cicilan, FOMO, dan rasa nggak pernah cukup. Dan percaya deh, lo nggak perlu semua barang itu buat ngerasa cukup.
Lu cuman butuh kendali atas diri lo sendiri. Karena begitu lo bisa ngatur uang, sebenarnya lo lagi belajar ngatur buat hidup lo. Kalau lo ngerasa video ini bisa bikin lo lebih melek, jangan lupa kasih like dan share ke temen lo yang sering kalap belanja, dan tulis juga pengalaman lo di kolom komentar biar kita bisa belajar bareng. Ingat, uang itu bukan soal punya banyak atau sedikit, tapi soal gimana cara lo memanagenya.